Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas tentang lahirnya kolonialisme imperialisme barat, dan juga saya akan membahas tentang faktor utama gold, gospel, dan glory. Framelins Audio Visual. Awalnya, kolonialisme dan imperialisme barat bukanlah dilatar belakangi oleh ambisi menguasai bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Tujuan utama kedatangan para penjelajah barat adalah berdagang. Dalam perkembangannya kemudian, bangsa-bangsa barat ini mulai menguasai wilayah-wilayah yang didudukinya secara politik dan militer untuk mengamankan monopoli perdagangan. Faktor utama gold, gospel, dan glory. Gold, adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Faktor pertama adalah adanya keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi politik Eropa pada waktu itu, yang dapat digambarkan dalam dua hal berikut. Faktor Konstantinopel. Pada waktu itu, Konstantinopel adalah kota tempat barang-barang berharga dari dunia timur ramai diperdagangkan. Barang-barang itu diantaranya emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, gading, batu mulia, dan sutra. Di kota milik Kekaisaran Romawi ini, bangsa-bangsa barat membeli barang-barang tersebut dari perdagangan perantara middleman seperti saudagar Arab dan pedagang dari Asia Tengah. Orang-orang barat menjual kembali barang-barang tersebut di Eropa dengan harga yang lebih mahal. Dari sini mereka perlahan-lahan mengenal kekayaan dari dunia timur. Dalam perkembangannya, bangsa-bangsa barat terutama Portugis merasa bahwa keuntungan dari perdagangan akan bertambah besar jika mereka berdagang secara langsung dengan sumbernya dan tidak melalui perdagangan perantara di Konstantinopel. Itu berarti mereka harus datang sendiri ke India, Asia Tengah, Cina, Indonesia, Afrika Utara, dan sebagainya. Hal inilah yang melahirkan serangkaian eksplorasi, ekspedisi, dan penjelajahan ke dunia timur, yaitu ke Asia dan Afrika, oleh bangsa-bangsa barat pada abad ke-15 dengan Portugis sebagai pelopornya. Keberhasilan ekspedisi ke India berawal dari penemuan Tanjung Harapan di Afrika Selatan oleh Bartolomeu Dias. Portugis berhasil membuang sauh atau berlabuh di India. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Aset ekonomi atau modal negara itu berupa jumlah mineral,
pada abad ke-15 sampai abad ke-17 dan dianut oleh banyak negara di Eropa termasuk Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Awalnya mereka berdagang dengan sesama bangsa Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara Eropa berupaya memonopoli jalur perdagangan penting di antara mereka sendiri. Lambat laun, negara-negara Eropa tersebut mengerahkan perhatiannya pada sumber logam mulia dan komoditas berharga lain di luar Eropa. Satu sama lain bersaing mendapatkan emas dan perak sebanyak-banyaknya di luar Eropa. Itulah cikal bakal lahirnya imperialisme kolonialisme ke negara-negara Asia, Afrika, Amerika Selatan. Selanjutnya, selain logam mulia, rempah-rempah seperti cengkeh dan pala menjadi incaran negara-negara yang menganut kebijakan merkantilisme itu. Ringkasannya, merkantilisme secara langsung ataupun tidak langsung ikut berperan melahirkan penjajahan di Nusantara. Gospel, menyebarkan agama Nasrani. Faktor utama lainnya adalah adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Raja-rajanya sangat taat terhadap Paus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Bagi mereka, taat kepada Paus pun dalam hal yang terkait dengan politik dianggap identik dengan taat kepada Tuhan. Paus diyakini sebagai wakil Tuhan dunia. Maka kita dapat memahami bahwa salah satu misi penjelajahan Portugis ini adalah menyebarkan agama Nasrani. Itulah sebabnya juga dalam setiap penjelajahan dan pendudukan, pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol mengikut sertakan banyak misionaris Katolik. Yang terakhir, glory, mencapai kejayaan sebagai bangsa. Sebagai bangsa yang lama dikuasai oleh bangsa Moor, Portugis ingin bangkit dan membuktikan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Portugis mampu membangun bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Semangat untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa itulah yang melahirkan era penjelajahan samudra yang dipelopori oleh Portugis sendiri. Di tempat-tempat baru yang didudukinya, misalnya Portugis menanjakan Padrao, suatu batu prasasti berukuran besar yang bergambar lambang kerajaan Portugal. Selain sebagai simbol tercapainya perjanjian kerjasama ekonomi politik dengan penguasa lokal, pemasangan Padrao juga merupakan simbol bahwa wilayah yang dipasangi Padrao berada di bawah kekuasaan dan perlindungan Portugis. Kurang lebihnya saya minta maaf jika video ini banyak sekali kekurangannya, karena saya baru belajar, jadi saya akan belajar lebih giat lagi. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.